Deru mesin pabrik gula itu seperti detak jantung desa. Ribuan ton tebu masuk setiap hari, diolah dan keluar sebagai gula kristal yang manis. Bagi Pak Budi, pabrik ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga saksi bisu perjalanan hidupnya. Ia sudah menjadi mandor di sana selama 30 tahun. Setiap sudut pabrik, setiap derit mesin, ia hafal di luar kepala. Namun, ada satu sudut yang tak pernah ia sentuh dan selalu ia hindari. Gudang nomor 7. Gudang itu terletak di sisi paling belakang, jauh dari keramaian. Pintu besinya selalu digembok dan jaring laba-laba tebal menutupi jendela kacanya yang buram. Tidak ada yang pernah melihat isinya, tapi bisikan-bisikan tentang gudang itu berembus seiring angin senja. Konon, di sanalah arwah-arwah yang tersesat bersemayam. Malam itu, Pak Budi duduk di pos jaga, matanya nanar menatap gudang nomor 7. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan lirih seperti anak kecil yang merengek. Suara itu berasal dari dalam gudang. Bulu kuduk Pak Budi berdiri. Ia tahu suara itu bukan suara biasa. Sudah bertahun-tahun ia mendengar suara itu, terutama saat ada pekerja baru yang menghilang. 2 minggu lalu, seorang pemuda bernama Agus tiba-tiba lenyap dari shift malamnya. Pihak pabrik mengklaim Agus kecelakaan dan terjatuh ke dalam tungku. Tetapi semua orang tahu itu bohong. Tidak ada sisa-sisa jasad yang ditemukan dan sepatu butut Agus malah ditemukan di depan pintu gudang nomor 7. Pak Budi menghela napas berat. Pikirannya terpecah antara takut dan khawatir. Besok ia harus mengantarkan anaknya, Rian, untuk melamar pekerjaan di pabrik ini. Rian adalah satu-satunya anak yang ia miliki. Kekhawatiran akan nasib Rian membuatnya tak bisa tidur. Pak Budi tahu betul, di balik manisnya gula ada tumbal yang harus dibayar, dan ia tidak ingin anaknya menjadi tumbal berikutnya. Pagi harinya, matahari belum sepenuhnya naik saat Pak Budi dan Rian tiba di pintu gerbang pabrik. Aroma tebu yang dimasak menusuk hidung bercampur dengan bau gosong yang samar. Pak Budi berjalan memimpin, langkahnya berat. Di sampingnya, Rian, pemuda berusia 20 tahun, tampak bersemangat. Ia tidak tahu apa-apa tentang bisikan-bisikan horor yang menyelimuti pabrik itu. Baginya, ini adalah kesempatan emas, pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik. "Ayah, kenapa muka ayah tegang sekali?" tanya Rian. "Ini hari pertamaku, harusnya kita senang." Pak Budi hanya tersenyum hambar. "Iya nak, ayah senang," jawabnya, tapi matanya memancarkan kegelisahan. "Pokoknya, dengarkan ayah baik-baik. Selama kamu di sini, jangan pernah masuk ke gudang nomor 7. Apapun yang terjadi, jauhi tempat itu." Rian mengerutkan dahi. "Gudang nomor 7? Memangnya ada apa di sana?" "Sudahlah, jangan banyak tanya," jawab Pak Budi, suaranya sedikit meninggi. "Ayah tidak mau terjadi apa-apa padamu." Tak lama setelah Rian diterima bekerja sebagai operator mesin, Pak Budi memperkenalkannya pada Pak Herman, mandor bagian shift malam. Pak Herman adalah sosok tua yang tampak ramah, tapi matanya menyimpan rahasia. Ia tersenyum, menyalami Rian, lalu berkata, "Bagus Budi, anakmu terlihat cekatan. Kamu butuh anak muda sepertinya di sini. Apalagi sebentar lagi pabrik akan memasuki masa puncak produksi. Kita akan digaji 2 kali lipat asalkan semua pekerjaan beres." Mendengar itu mata Rian berbinar. Gaji 2 kali lipat bisa membantunya membeli motor impiannya. Malam harinya, Rian mulai bekerja di shift malam. Suasana pabrik menjadi sangat berbeda. Lampu-lampu redup, suara mesin menjadi lebih nyaring, dan udara terasa lebih dingin. Saat jam istirahat, Pak Herman mendekati Rian. "Rian, saya melihat potensi besar dalam dirimu. Ada pekerjaan tambahan yang bisa memberimu bonus besar.
Hanya kamu dan saya yang akan mengerjakannya. Rian bersemangat. Pekerjaan apa, Pak? Pak Herman tersenyum, matanya menyipit. Membantu saya memindahkan beberapa karung goni ke gudang nomor 7. Tidak sulit, tapi tidak semua orang mau melakukannya. Jantung Rian berdegup kencang. Ia teringat peringatan ayahnya, tapi godaan bonus besar terlalu kuat untuk ditolak. Ia berpikir, ayah pasti berlebihan. Paling-paling gudang itu hanya tempat penyimpanan biasa. Bagaimana? Tanya Pak Herman. Tertarik? Rian mengangguk. Iya Pak, saya siap. Tepat saat Rian mengiyakan. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan sesosok tubuh kurus yang perlahan menghilang di balik dinding gudang nomor 7. Sebuah bisikan lirih, seolah datang dari jauh, terdengar di telinganya. Malam semakin larut, dan pabrik terasa lebih sepi. Suara mesin-mesin berat yang bekerja seakan menelan semua suara lain. Rian dan Pak Herman berjalan menuju gudang nomor 7. Di tangan Pak Herman ada sebuah kunci besar yang sudah berkarat. Wajahnya serius dan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan itu membuat Rian merasa tidak nyaman. Ia menelan ludah, detak jantungnya berpacu kencang. Saat mereka tiba di depan pintu gudang, bau apek dan anyir menyengat hidung Rian. Bau itu sangat kuat, seperti bau darah kering bercampur karat. Kunci tua berderak saat diputar, dan pintu besi yang berat itu berdecit nyaring saat dibuka. Kegelapan pekat menyambut mereka. "Masuk," kata Pak Herman, suaranya pelan dan berbisik. "Nyalakan senter ponselmu." Rian menyalakan senternya. Cahaya yang dihasilkan sangat redup, hanya mampu menerangi sebagian kecil gudang. Di dalamnya, Rian melihat tumpukan karung goni yang sangat besar. Beberapa di antaranya tampak basah dan bernoda coklat kemerahan. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kayu tua yang di atasnya terdapat sebuah cawan berisi cairan kental berwarna merah gelap. "Tugasmu hanya memindahkan karung-karung ini ke bagian belakang, dan jangan sentuh apapun." Saat Rian mulai mengangkat karung pertama, ia merasakan keanehan. Karung itu terasa sangat ringan, tapi juga sangat lembek, seperti berisi sesuatu yang basah. Tiba-tiba, senter ponselnya mati. Ruangan kembali gelap gulita. Rian panik. "Pak Herman, senternya mati!" teriak Rian. Tidak ada jawaban. Rian mencoba menyalakan senter ponselnya lagi, tapi tetap tidak berhasil. Ia hanya bisa mengandalkan cahaya remang-remang dari celah pintu gudang. Saat itulah ia mendengar bisikan. "Tolong aku!" Bisikan itu terdengar sangat dekat, seperti berada tepat di samping telinganya. Suaranya serak dan menyedihkan, suara seorang pemuda. Rian membeku. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa kedinginan, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. "Kamu akan jadi tumbal berikutnya," bisik suara itu lagi. Rian menjatuhkan karung yang dipegangnya. Karung itu jatuh dengan suara gedebuk dan sebuah kaki manusia tersembul keluar dari robekan di salah satu sisinya. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Ia berteriak histeris, "Pak Herman, ada orang di sini. Ini bukan karung. Ini..." Tiba-tiba, sebuah tangan besar membekap mulut Rian dari belakang. Rian meranta, berjuang untuk melepaskan diri. Ia merasakan cengkeraman yang sangat kuat. Ia menoleh ke belakang dan matanya membelalak ketakutan saat melihat sosok Pak Herman. Wajahnya yang semula ramah, kini berubah menjadi seringai menyeramkan. "Diam," desis Pak Herman. Suaranya bukan lagi suara manusia. Cengkraman Pak Herman terasa seperti besi, mencekik leher Rian. Mata Pak Herman yang biasanya ramah kini memancarkan kilatan kejam. "Kamu tidak seharusnya melihat ini," desisnya. Rian meronta, berusaha sekuat tenaga, tapi kekuatan Pak Herman jauh melampaui dugaannya. Ia bisa merasakan napas dingin Pak Herman di belakang lehernya. Panik, Rian menendang-nendang.
Tendangannya mengenai sesuatu yang keras dan menyebabkan karung-karung di sekitarnya berjatuhan, memperlihatkan lebih banyak lagi potongan-potongan tubuh yang dibungkus kain goni. Tiba-tiba, suara dering ponsel Pak Herman memecah keheningan. Cengkeramannya mengendur sesaat. Itu adalah kesempatan yang dibutuhkan Rian. Dengan seluruh kekuatannya, Rian menyikut perut Pak Herman. Pak Herman terhuyung mundur. Rian tidak menyanyiakan waktu. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju pintu, tidak peduli dengan kegelapan dan bau busuk yang menyesakkan. Rian berhasil keluar dari gudang, tapi ia tahu ia tidak akan bisa kabur begitu saja. Teriakan Pak Herman menggema di belakangnya. "Kembali bocah, kamu tidak akan bisa lolos." Rian berlari tanpa arah di tengah pabrik yang luas. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa mendengar langkah kaki Pak Herman yang mengejarnya. Di tengah kepanikan, Rian melihat celah kecil di dekat tumpukan karung gula. Itu adalah sebuah lubang kecil yang mengarah ke bagian bawah tanah pabrik, tempat saluran pembuangan tebu berada. Tanpa berpikir panjang, Rian melompat ke dalamnya. Ia jatuh ke dalam kegelapan, mendarat di atas tumpukan tebu yang basah. Di bawah sana, suasana jauh lebih menyeramkan. Suara mesin-mesin di atas terdengar seperti gumaman monster raksasa, dan cahaya yang masuk dari celah-celah di atas sangat minim. Rian mencoba meraba-raba di dalam kegelapan. Tangannya menyentuh sesuatu yang licin dan dingin. Ia menyalakan senter ponselnya lagi, dan kali ini senter itu menyala. Cahaya redupnya menyorot apa yang ada di depannya. Sebuah altar kecil yang terbuat dari batu bata. Di atasnya terdapat sebuah mangkuk perak berisi cairan merah kental. Di sekeliling altar ada beberapa foto usang. Rian mengambil salah satu foto dan napasnya tercekak. Itu adalah foto Agus, pekerja yang menghilang 2 minggu lalu. Di bawah foto itu, sebuah nama tertulis dengan spidol merah. Tumbal ke-11. Rian melihat sekeliling, dan ia melihat foto-foto lain. Ada 6 foto, masing-masing dengan nama dan nomor urutan tumbal di bawahnya. Dan sebuah foto yang kosong, tapi sudah ada spidol merah yang menuliskan nomor 12. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas. Pak Herman telah menemukannya. Suara tawa dan iblisnya menggema di seluruh area bawah tanah. "Kamu tidak bisa bersembunyi di sana, nak. Semua yang ada di pabrik ini adalah milikku," teriak Pak Herman. Rian merinding. Ia tahu Pak Herman bukan hanya dalang dari semua ini, tapi ia juga bagian dari kekuatan gelap yang menguasai pabrik. Tawa Pak Herman menggema, memantul dari dinding beton yang lembab, membuat Rian merasa terperangkap. Ia tidak bisa lari. Di depan ada altar tumbal, dan di atas Pak Herman sedang menunggu. Rian tahu ia harus bergerak, tapi kemana? Tiba-tiba, sebuah suara serak memecah ketegangan. Bukan dia, bukan dia. Rian menoleh. Di sudut gelap, ada sesosok pria tua yang sedang meringkuk. Pria itu tampak kurus dan kotor, dengan tatapan kosong. Rian mengenali pria itu. Ia adalah Pak Darto, salah satu pekerja tua yang sering terlihat menyendiri. Pak Budi pernah bercerita kalau Pak Darto sudah bekerja di pabrik ini puluhan tahun dan dikenal sangat pendiam. "Kamu siapa?" bisik Rian merasa bingung. "Aku yang dulu, seperti kamu," jawab Pak Darto, suaranya parau. "Mereka juga menawarkan bonus, tapi yang mereka inginkan bukan uang." Pak Darto menunjuk ke altar tumbal dengan jarinya yang gemetar. "Mereka butuh nyawa untuk pabrik." Pak Darto menceritakan kisah mengerikan tentang awal mula pesugihan itu. Pabrik gula ini dulunya hampir bangkrut. Pemilik pabrik yang putus asa membuat perjanjian dengan entitas gaib. Mereka akan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan abadi dengan syarat mereka harus memberikan tumbal manusia secara berkala. Dan tumbal itu haruslah para pekerja yang memiliki hati bersih dan jujur. Saat Rian sedang mendengarkan cerita itu, suara Pak Herman kembali terdengar dari atas. "Aku tahu kamu di bawah, Rian. Keluarlah, ini adalah takdirmu." Pak Darto berdiri dan meraih tangan Rian. "Ikut aku
ada jalan keluar lain. Ia menarik Rian ke arah lorong sempit yang tertutup tumpukan tebu yang mengering. Lorong itu mengarah ke sebuah jembatan gantung tua yang membentang di atas saluran pembuangan utama. Di bawah jembatan, mesin-mesin tua berderak dan terlihat ada jurang yang dalam dengan cairan hitam pekat yang mendidih. Saat Rian melangkah di jembatan, ia mendengar suara-suara lirih. Suara-suara yang sama seperti yang ia dengar di gudang nomor 7. Jangan tinggalkan kami. Suara-suara itu seolah berasal dari dalam jurang. Jembatan tua itu berayun dan berderit, membuat Rian merasa pusing dan ketakutan. Tiba-tiba, dari kegelapan di seberang jembatan, muncul sesosok bayangan besar yang menghalangi jalan mereka. Mata merah menyala dan seringai jahat terlihat di wajahnya. Sosok itu adalah Pak Herman, namun sekarang ia terlihat lebih mengerikan, seperti bukan manusia lagi. "Kamu pikir bisa lari dariku?" Suara Pak Herman menggelegar. "Semua jalan keluar adalah milikku." Rian dan Pak Darto terpojok di tengah jembatan yang rapuh, dengan jurang berisi cairan hitam pekat di bawah mereka, dan sosok Pak Herman yang mengerikan di depan mereka. Rian harus membuat pilihan. Apakah ia akan melompat ke jurang atau mencoba menghadapi Pak Herman? Mata merah menyala Pak Herman menyorot tajam ke arah Rian dan Pak Darto. Jembatan tua itu berayun tak berkendali di atas jurang, seakan alam pun menolak kehadiran mereka. Rian merasa lumpuh, ketakutan mencengkeramnya. Namun di sampingnya Pak Darto berbisik, "Lari, ini bukan lagi Pak Herman." Namun suara itu terlambat. Dengan satu lompatan, sosok Pak Herman yang mengerikan sudah berada di hadapan mereka, memblokir satu-satunya jalan keluar. Ia bukan lagi manusia, wajahnya membengkak, kulitnya pecah-pecah, dan matanya memancarkan api kebencian. "Tidak ada yang bisa lari dari takdir," suaranya menggelegar, lebih dalam dari suara mesin. "Tumbal sudah dipilih, dan nomor 12 itu kamu, Rian." Rian terkejut. "Nomor 12? Apa maksudmu? Kamu pikir ayahmu bisa menyembunyikanmu selamanya?" Tawa Pak Herman bergema. Dia tahu siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Dia tahu dari awal ini semua sudah direncanakan. Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Rian. Tidak mungkin. Ayahnya tidak mungkin bersekongkol dengan iblis ini. Saat Rian sedang kebingungan, Pak Darto berteriak, "Tebak Herman, apa yang paling ditakuti oleh mereka yang bersekutu dengan iblis?" Pak Herman berhenti tertawa. "Diam kakek tua, jangan bicara omong kosong." "Ya, mereka takut dengan orang yang tidak memiliki rasa takut," teriak Pak Darto. Ia berbalik, menatap Rian dengan mata yang penuh tekad. "Rian, dengarkan aku. Kekuatan mereka datang dari rasa takut kita. Semakin kita takut, semakin kuat mereka. Jadi jangan takut, lawan dia." Rian menatap wajah Pak Darto, lalu beralih ke sosok Pak Herman yang mengerikan. Ia menyadari sesuatu. Di tengah amarah dan kebencian Pak Herman, ia melihat ada sedikit kilatan keputusasaan di matanya, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, jembatan bergetar hebat. Retakan-retakan muncul di bawah kaki mereka. "Sudah habis waktunya," teriak Pak Herman. Ia melayangkan pukulan kuat ke arah mereka. Rian dan Pak Darto berhasil menghindar, tapi jembatan itu tidak. Sebagian jembatan hancur, jatuh ke dalam jurang di bawahnya, mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Mereka berdua terjebak, terpisah oleh retakan yang menganga. Pak Herman berdiri di seberang, tersenyum sinis. "Sekarang mau lari kemana? Di sini cuma ada dua pilihan, menyerah padaku atau terjun ke neraka." Namun saat itu juga, Pak Budi, ayah Rian, muncul di seberang jembatan. Wajahnya pucat pasi. Ia membawa sebuah parang tua di tangannya. Matanya memancarkan amarah dan tekad yang sama sekali tidak Rian kenali. "Herman," teriak Pak Budi, "biarkan anakku pergi. Kamu berurusan denganku, bukan dengan dia." Pak Herman tertawa berbahak-bahak.
Terlambat, Budi. Anakmu sudah tahu semuanya dan sebentar lagi dia akan menjadi milikku. Rian menoleh ke ayahnya dan melihat betapa ketakutan dan putus asanya ayahnya. Rian tahu ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu, sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang Rian bayangkan. Pak Budi menatap Rian, matanya dipenuhi penyesalan. "Nak, dengarkan ayah." Suaranya bergetar. "Jangan dengarkan dia. Dia bohong." "Ayah bohong. Kamu tahu semuanya," teriak Pak Herman. Sosoknya membesar, membuat jembatan semakin berguncang. Dia tahu tumbal ke-12 akan datang. Dia tahu anak kandungnya sendiri yang akan menjadi tumbal berikutnya. Rian menoleh ke ayahnya. "Ayah, apa maksudnya?" Pak Budi menunduk. Ia tidak bisa menatap mata anaknya. "Dulu, saat pabrik ini hampir bangkrut, kami semua putus asa. Pemilik pabrik menawarkan kami jalan keluar. Sebuah perjanjian," kata Pak Budi, suaranya pelan dan putus asa. "Kami harus menyerahkan 1 nyawa setiap tahun untuk kekayaan pabrik ini. Sebagai imbalannya, kami, para mandor, akan mendapatkan kekuasaan dan harta." Rian merasa mual. Jadi ayahnya adalah bagian dari semua ini. "Kau lihat, Nak," Pak Herman tertawa dengan suara yang mengerikan. "Ayahmu adalah salah satu dari kami. Dia yang memilih siapa yang akan menjadi tumbal, dan kali ini kamu yang terpilih." Sebuah kilasan bayangan melintas di benak Rian. Ia teringat kembali pada masa kecilnya, ayahnya yang selalu terlihat murung setiap malam menjelang pergantian tahun. Ia juga ingat, setiap kali ada pekerja baru yang hilang, ayahnya akan selalu mengunci diri di kamar dan tidak mau berbicara pada siapapun. Ternyata semua ketakutan ayahnya, semua peringatannya bukanlah karena ia khawatir, melainkan karena ia dihantui rasa bersalah. Ia adalah salah satu pelaku di balik semua pembunuhan ini. Ayah tidak memilih mereka, teriak Pak Budi membela diri. "Kami membuat sistem undian. Setiap tahun kami mengundi nama-nama pekerja baru. Siapapun yang keluar, dialah yang akan jadi tumbal. Ayah selalu berdoa agar nama kalian tidak pernah keluar. Dan kamu..." Pak Budi menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. "Nama kamu sudah keluar 3 kali, tapi ayah memalsukan undian itu. Ayah memberikan nama orang lain. Ayah tidak sanggup menyerahkan anak ayah sendiri." Rian terhentak. Jadi selama ini ayahnya telah memalsukan undian, mengorbankan nyawa orang lain demi menyelamatkan dirinya. "Tapi kali ini undian itu sudah diambil dari kami," kata Pak Herman, suaranya menusuk. "Para iblis itu sudah muak dengan kebohongan kalian. Mereka sendiri yang memilih tumbalnya, dan tumbal itu adalah kamu, Rian." Jembatan berguncang semakin hebat. Pak Herman melompat, mendarat di sisi jembatan yang sama dengan Rian, memblokir satu-satunya jalan menuju Pak Budi. "Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Nak," desis Pak Herman. Seringainya semakin lebar. "Tidak ada lagi undian, tidak ada lagi kebohongan. Kamu akan jadi tumbal terakhir." Rian mundur. Ia tidak bisa lari kemanapun. Di belakangnya jurang yang menganga, dan di depannya sosok mengerikan yang dulu ia panggil Pak Herman. Rian menyadari ini bukan lagi tentang melarikan diri, tapi tentang bertahan hidup. Kengerian di mata Rian berubah menjadi amarah. Ia menatap sosok Pak Herman yang sudah tidak lagi seperti manusia dan beralih ke ayahnya yang terperangkap di seberang jurang. Rian sadar ia tidak akan pernah bisa lari. Satu-satunya jalan keluar adalah melawan. Ia harus berani. "Kamu pikir bisa melawanku, bocah?" Tawa Pak Herman menggelegar. "Kamu lemah. Kamu tidak tahu apa-apa." "Aku mungkin tidak tahu apa-apa," jawab Rian, suaranya mantap.
Tapi aku tahu ayahku bukanlah pembunuh. Kalianlah yang memaksanya." Pak Herman semakin marah. Ia mengangkat tangannya dan tumpukan tebu di belakang Rian mulai bergerak-gerak seolah hidup. Pak Herman mengendalikan mereka, melemparkan tumpukan tebu yang berbau busuk itu ke arah Rian. Rian menghindar, tapi ia tidak bisa bergerak bebas. Pak Herman terus menyerangnya, memojokkan Rian ke tepi jembatan yang retak. Sementara itu, Pak Budi yang melihat anaknya terdesak, berteriak, "Herman, cukup, biarkan anakku pergi." "Terlambat, Budi, kau sudah mengkhianati perjanjian," teriak Pak Herman. "Kau harus lihat bagaimana anakmu mati di hadapanmu." Pak Budi menatap Rian, lalu ke jurang di bawah. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat semua kesalahan yang ia lakukan, semua nyawa yang telah ia korbankan. Ia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menebus dosa-dosanya. Dengan tekad yang kuat, Pak Budi melompat ke sisi jembatan yang sama dengan Rian. "Lari nak, lari!" teriaknya. Pak Herman tertawa mengejek. "Kamu pikir bisa menghentikanku? Kamu sudah terlalu tua, Budi." Pak Budi tidak menjawab. Ia melemparkan parang tua yang dibawanya ke tangan Rian. "Hancurkan altar itu, Rian. Hancurkan. Itulah sumber kekuatan mereka." Saat Pak Herman hendak menyerang Rian, Pak Budi berdiri di depannya, melindungi anaknya. "Rian, lari sekarang. Ayah akan menahan dia," teriaknya. Rian tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia melihat ke belakang dan melihat Pak Darto mengangguk padanya, seolah memberikan semangat. Rian berlari sekencang-kencangnya menuju lorong bawah tanah, meninggalkan ayahnya yang berhadapan dengan iblis itu. Ia mendengar suara Pak Budi yang berteriak. Ia menoleh ke belakang dan melihat ayahnya menahan sosok Pak Herman yang mengerikan. "Ayah!" teriak Rian. Ia ingin kembali, tapi ia tahu ia tidak bisa. Ia harus menyelesaikan apa yang ayahnya mulai. Rian tiba di depan altar. Foto-foto tumbal yang bernomor terpampang di atasnya. Foto Agus, foto-foto lain, dan yang terakhir, foto kosong dengan tulisan tumbal ke-12. Rian mengangkat parang di tangannya. Ia harus menghancurkan altar itu. Tapi ia ragu. Ia melihat bayangan wajah ayahnya di jurang yang dalam. Parang di tangan Rian terasa dingin, seberat keyakinan yang baru ia temukan. Ia menatap altar, tempat di mana foto-foto tumbal berjejer foto Agus, foto-foto pekerja lain yang hilang, dan foto kosong yang menunggu namanya. Ia tidak bisa lagi lari, tidak bisa lagi takut. Pengorbanan ayahnya telah memberinya keberanian. "Rian, cepat hancurkan!" teriak Pak Budi. Suaranya parau. Di belakangnya, Pak Herman mengeluarkan raungan yang bukan lagi suara manusia. Pak Herman melancarkan serangan, membuat Pak Budi terlempar dan menabrak dinding. Rian menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam dan mengayunkan parang itu sekuat tenaga ke arah altar. Terang, parang itu memantul. Altar itu tidak hancur. Materialnya sekeras baja dan parang itu hanya meninggalkan goresan tipis. Rian tertegun. Kekuatan mereka bukan hanya berasal dari tumbal, tetapi juga dari perjanjian yang dibuat di atas altar itu. "Bodoh!" teriak Pak Herman dari seberang. Ia kembali menatap Rian, matanya berkobar-kobar. "Kamu pikir semudah itu? Perjanjian ini terikat oleh darah, dan hanya darah dari tumbal yang bisa menghancurkannya." Rian menoleh ke arah ayahnya, yang sekarang sudah tergeletak tak berdaya. Pak Budi menatap Rian dengan mata yang penuh permohonan. "Nak, dengarkan aku," bisiknya, suaranya lemah. "Darahku, darahku ada di dalam perjanjian ini. Kamu harus menggunakan darahku." Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Ia melihat pisau kecil yang tergantung di ikat pinggang Pak Budi. "Tidak, ayah, tidak," teriak Rian. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa mengorbankan ayahnya sendiri. Pak Herman tertawa puas. "Pilihanmu sudah habis, nak. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuh ayahmu dan kemudian giliranmu." Di tengah keputusasaan itu, Rian teringat kata-kata Pak Darto. "Kekuatan mereka datang dari rasa takut kita.
Semakin kita takut, semakin kuat mereka. Rian mengerti. Pak Herman memanipulasi Rian dengan ketakutannya sendiri. Dengan ketakutan Rian kehilangan ayahnya, Rian melihat ke sekeliling, ke jurang di bawahnya, dan ke altar yang masih utuh. Ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat genangan cairan hitam pekat di dekat altar. Cairan yang sama seperti yang mendidih di jurang. Rian tahu, cairan itu bukan air. Itu adalah sari dari tebu yang terfermentasi, sari yang juga terkandung dalam darah tumbal. Dengan tekad yang membara, Rian mengabaikan Pak Herman. Ia meraih botol kecil dari sakunya, botol yang berisi darahnya sendiri. Darah yang diambil saat ia tidak sengaja terluka. Rian sadar, darahnya adalah kunci. Darahnya adalah darah dari tumbal terakhir yang mereka inginkan. Ia harus mengorbankan dirinya, tetapi bukan untuk tumbal, melainkan untuk mengakhiri segalanya. Rian menuangkan darahnya ke atas altar. Altar itu mulai bergetar. Retakan-retakan muncul di permukaannya, memancarkan cahaya merah yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, teriakan mengerikan terdengar dari Pak Herman. "Tidak, apa yang kamu lakukan?" teriaknya. Rian menatapnya, bibirnya membentuk senyuman tipis. "Aku mengakhirinya," kata Rian. "Aku tidak akan menjadi tumbalmu." Darah Rian menetes di atas altar dan seketika altar itu bergetar hebat. Retakan-retakan di permukaannya menyebar cepat, mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan dan panas. Pak Herman berteriak kesakitan, terhuyung mundur. Sosoknya mulai berubah, kulitnya mengelupas dan memancarkan asap hitam pekat. "Kamu, anak bodoh!" raungnya. Suaranya kini terdengar seperti ribuan suara yang berbisik dari neraka. "Kamu telah menghancurkan perjanjian. Kalian semua akan musnah." Pak Herman kini bukan lagi manusia. Tubuhnya membengkak, kulitnya pecah, dan dari setiap retakannya muncul tentakel-tentakel hitam yang bergerak-gerak seperti ular. Ia adalah manifestasi dari iblis yang selama ini mengendalikan pabrik. Rian terkesiap, tapi ia tidak gentar. Ia melihat ke arah ayahnya. Pak Budi tergeletak, mapasnya memburu. Rian tahu, ia harus melindungi ayahnya. Ia mengambil parang tua dari tanah. "Ayah tidak sendirian!" teriak Rian. "Semua nyawa yang kau ambil akan melawanku." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Rian merasakan hawa kehadiran yang kuat. Ia melihat ke belakang, dan di sana muncul sosok-sosok transparan. Mereka adalah para tumbal yang selama ini hilang, termasuk Agus. Mereka tidak menakutkan, wajah mereka damai. Mereka mengangguk ke arah Rian, seolah memberikan restu dan kekuatan. "Mereka sudah bebas!" teriak Pak Darto yang entah sejak kapan sudah berada di samping Rian. "Sekarang hadapi dia." Rian maju, menghunus parang. Pak Herman melancarkan serangan. Tentakel-tentakelnya menjulur cepat, berusaha mencekik Rian. Rian menghindar, ia meloncat dan menebaskan parangnya. Parang itu mengenai salah satu tentakel, dan tentakel itu putus, mengeluarkan asap hitam dan teriakan kesakitan dari Pak Herman. Rian terus menyerang. Ia menebas setiap tentakel yang datang, didukung oleh bisikan-bisikan dari arwah para tumbal. Pak Herman semakin terdesak. Kekuatannya melemah seiring dengan retaknya altar. "Tidak, aku tidak akan kalah," raung Pak Herman. Ia melancarkan serangan terakhir, menyatukan semua kekuatannya. Tentakel-tentakel yang tersisa bergabung membentuk cengkraman raksasa yang mengarah ke Rian. Rian tahu, ia tidak bisa menghindarinya. Ia melihat ayahnya, ia melihat arwah para tumbal, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Ini untukmu, ayah, dan untuk semua tumbal yang telah kau korbankan." Dengan satu ayunan parang, ia menebas ke arah cengkraman raksasa itu, tepat di jantungnya. Parang itu memutus tentakel itu. Seketika, sosok Pak Herman meledak, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Asap itu berputar-putar, membentuk pusaran, dan akhirnya menghilang. Altar itu pecah berkeping-keping, dan dari reruntuhannya, cahaya putih yang lembut bersinar, menerangi seluruh area bawah tanah. Cahaya itu menyentuh tubuh Pak Budi, dan ia membuka matanya. Ia melihat Rian, anaknya, dan wajahnya dipenuhi kelegaan. Di luar, suara sirene polisi dan pemadam kebakaran terdengar. Rian tahu mereka akan menemukan rahasia yang tersembunyi di bawah pabrik ini. Namun saat Rian melihat ke sekeliling, ia melihat satu sosok yang tidak ia teduga.
Pak Darto tersenyum padanya dan perlahan tubuhnya memudar. "Terima kasih, anak muda," bisik Pak Darto. "Kami semua berutang padamu." Rian sadar, Pak Darto adalah tumbal pertama. Dialah yang selama ini membimbing Rian. Dialah yang selama ini memberikan petunjuk. Cahaya putih itu memudar, menyisakan runtuhan altar yang berserakan. Bau busuk yang tadi menyengat kini digantikan oleh aroma manis tebu yang terbakar. Rian bergegas menghampiri ayahnya. "Ayah, ayah baik-baik saja?" Rian memeluk Pak Budi. Pak Budi batuk, mengeluarkan setumpuk lendir hitam. "Ayah baik-baik saja, nak." Suaranya serak. Ia menatap Rian, matanya penuh air mata. "Ayah bangga padamu. Kamu berhasil." Tiba-tiba, suara sirene polisi dan pemadam kebakaran terdengar semakin dekat. Rian tahu mereka harus segera keluar dari sini. Pak Budi dan Rian dengan bantuan pekerja lain yang ketakutan berhasil keluar dari lorong bawah tanah. Di luar, keramaian dan kepanikan menyambut mereka. Beberapa petugas medis langsung menghampiri Pak Budi dan membawanya ke ambulans. Sementara itu, seorang petugas polisi senior menghampiri Rian. "Kami menerima laporan tentang kekacauan di sini. Apa yang terjadi?" tanya petugas itu, matanya penuh curiga. "Dan di mana Herman?" Rian mencoba menjelaskan. "Pak Herman, dia adalah dalang di balik semua ini. Dia melakukan ritual pesugihan." Petugas itu mengerutkan dahi. "Pesugihan? Nak, itu tidak masuk akal. Kami menemukan banyak tulang belulang manusia di gudang nomor 7. Tapi kami tidak menemukan jejak Herman di sana." Di tengah keramaian, sebuah mobil hitam mewah datang dan berhenti di depan Rian. Seorang pria tua keluar dari mobil itu. Ia adalah pemilik pabrik gula ini. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan. "Rian, apa yang terjadi? Mengapa pabrikku hancur?" Rian menatapnya. Ia tidak lagi melihat seorang pengusaha sukses, melainkan seorang pria tua yang ketakutan. "Anda tahu apa yang terjadi. Anda adalah dalangnya. Anda membuat perjanjian itu." Pria tua itu membeku, wajahnya yang pucat semakin memutih. Tiba-tiba, ia terhuyung dan jatuh pingsan. Petugas medis segera membawanya. Pabrik gula itu disegel, investigasi besar-besaran dilakukan, dan rahasia kelam di baliknya akhirnya terbongkar. Pabrik itu ternyata dibangun di atas makam kuno, dan perjanjian yang dibuat oleh pemilik pabrik bukanlah dengan iblis, melainkan dengan arwah-arwah yang terperangkap di sana. Arwah-arwah itu menuntut tumbal sebagai balasan atas tanah mereka yang diusik. Rian dan Pak Budi memberikan kesaksian. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat dan alami. Pak Budi mengakui kesalahannya dan ia siap menerima konsekuensinya. Namun, polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjeratnya. Kisah tentang tumbal pesugihan di pabrik gula itu menjadi legenda urban. Beberapa orang percaya, yang lain menganggapnya sebagai omong kosong. Namun, Rian dan Pak Budi tahu kebenarannya. Setelah kejadian itu, Rian dan ayahnya pindah. Mereka tidak lagi bisa hidup di sana, di tempat di mana begitu banyak nyawa telah dikorbankan. 1 tahun berlalu. Rian dan Pak Budi kini tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk pabrik. Mereka memulai hidup baru. Pak Budi bekerja sebagai penjaga gudang biasa dan Rian melanjutkan pendidikannya. Mereka tidak lagi membicarakan apa yang terjadi di pabrik gula itu. Namun, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui mereka. Setiap malam, Pak Budi sering terbangun dari tidurnya, berkeringat dingin.
Ia selalu bermimpi tentang wajah-wajah para tumbal yang menuntut balas. Ia merasa tidak bisa lepas dari rasa bersalah yang membebani jiwanya. Di sisi lain, Rian mencoba untuk hidup normal, tetapi ia tidak pernah bisa. Ia sering merasa ada yang mengikutinya. Di malam yang sunyi, ia kadang mendengar bisikan-bisikan lirih, suara-suara yang memanggil namanya, suara yang sama seperti yang ia dengar di gudang nomor 7. Rian tahu, ia tidak bisa lari dari masa lalunya. Suatu malam, Rian mendapat telepon dari seorang detektif yang menangani kasus pabrik gula itu. "Rian, kami menemukan satu hal aneh," kata detektif itu. "Kami tidak menemukan Herman, tetapi kami menemukan sebuah kotak kayu tua di gudang itu. Di dalamnya ada foto Herman dan sebuah cawan yang berisi cairan merah kental. Di balik foto itu ada tulisan Tumbal ke-13. Jantung Rian berdegup kencang. Tumbal ke-13? Apa artinya itu? "Kami tidak tahu," jawab detektif itu. "Tapi sepertinya Herman merencanakan sesuatu. Dia tidak pergi. Dia hanya menunggu. Dia bersembunyi di suatu tempat menunggu tumbal yang terakhir." Setelah telepon ditutup, Rian segera menghubungi ayahnya. "Ayah, kita tidak aman," katanya. "Pak Herman masih ada. Dia sedang menunggu kita." "Jangan takut, Nak. Ayah tahu ini akan terjadi. Sejak awal, perjanjian itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Itu adalah takdir kita." "Tidak, Ayah. Kita bisa melawan takdir. Kita harus menghadapinya." Saat Rian sedang berdebat dengan ayahnya, ia mendengar suara ketukan pintu. Ia bergegas membuka pintu dan di sana berdiri seorang pria tua. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan ia terlihat sangat pucat. "Kamu Rian?" tanyanya. "Ya, Anda siapa?" Pria itu tersenyum, senyum yang mengerikan, menampakkan gigi-gigi yang menghitam. "Aku yang terakhir, Tumbal ke-13. Rian menyadari siapa pria itu. Dia adalah Pak Herman. Dia tidak mati. Dia hanya menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan menuntut balas. "Kamu tidak bisa lari dari takdir, Rian. Dan sekarang giliranmu." Pintu belakang tiba-tiba terbuka dan Pak Budi muncul di sana. Rian melihatnya dan wajahnya pucat pasi. "Ayah, apa yang kau lakukan?" Pak Budi menatap Rian, matanya berkaca-kaca. "Ayah tidak bisa membiarkanmu jadi tumbal. Ayah tahu ini akan terjadi. Sejak awal, perjanjian itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Itu adalah takdir kita." "Tidak, Ayah. Kita bisa melawan takdir. Kita harus menghadapinya." Saat Rian sedang berdebat dengan ayahnya, ia mendengar suara ketukan pintu. Ia bergegas membuka pintu dan di sana berdiri seorang pria tua. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan ia terlihat sangat pucat. Pak Budi menatap Rian dengan tatapan lembut. Guyuban suku Menteri Umar mengharuskan setiap anggota keluarga dihukum mati jika terbukti melakukan kesalahan. Maka Pak Budi memutuskan untuk mengambil tempat Rian. Setelah hal itu disebutkan, Pak Budi menganggap bahwa semua tumbal yang telah hilang telah ditebus karena dosa dan kesalahannya sebagai pemimpin keluarga. "Iya, kamu Rian." "Iya, Anda siapa?" "Aku yang terakhir, Tumbal ke-13. Rian menyadari bahwa Pak Herman belum mati. "Mengapa kamu tidak bisa menjadi tumbal?" "Ayah sudah tahu ini akan terjadi." "Karena ayah tidak ingin kamu jadi tumbal. Sekarang pergilah, Nak. Hiduplah dengan damai." Pak Budi menghembuskan nafas terakhirnya dan pergi untuk selamanya. Di seberang, tubuh Pak Herman menghilang menjadi debu. Rian berlutut dan memeluk ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya telah mengorbankan dirinya sendiri untuknya. Ia telah menebus semua dosanya. Kisah tumbal pesugihan di pabrik gula itu kini berakhir. Tetapi apakah Rian bisa benar-benar bebas dari trauma masa lalunya? Dan apakah ada kemungkinan perjanjian itu akan mencari tumbal baru?